Selamat pagi. Pagi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Salsabila Yara, bisa dipanggil Yara. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan S1 Akuntansi. Nah, di sini saya dengan tim saya ini mau mewawancarai terkait usaha yang dijalani Om saat ini, yaitu barbershop. Nah, di sini saya juga bersama rekan saya, boleh diperkenalkan diri. Oke, nama saya Adrian dari NPM 2211 kalau 3104. Oke, Om boleh perkenalkan diri dulu, Om sebagai apa? Oke, saya di sini Azmi sebagai owner dari Pangkas Rambut El Sadai. Dan saya sendiri Wiji Santoso di sini sebagai karyawan dari Pangkas Sadai. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama ya Om. Yang ingin saya tanyakan, sudah berapa lama sih Om menjalankan bisnis barbershop ini? Untuk bisnis barbershop ini saya sudah 5 tahun. 5 tahun. Dari 2018. Itu sebelum pindah ke sini atau memang? Sebelum saya kesini saya sempat jadi karyawan juga capster di beberapa barbershop yang ada di Lampung. Baru saya buka sendiri di 2018. Pertanyaan dari Bapak, bagaimana sih awal mulai bisnis barbershop ini dibangun? Yang pasti sih setiap capster yang tadinya karyawan pasti punya keinginan untuk buka sendiri, ya, untuk memajukan ide dan kreatifnya dari si capster sendiri, dari si mau menjadi usaha sendiri. Nama saya Salsabila Putri Yolanda. Di sini saya ingin bertanya, berapa modal awal yang dibutuhkan untuk membuka usaha barbershop ini? Sebenarnya sih kalau dibilang modal awal ya, awal mula saya buka ini modalnya dulu cuma 15 juta, tapi belum bentuknya sebelum seperti ini. Nah, menjadi bentuk seperti ini nggak kursi jadi 3 dan bentuk kursi jadi seperti ini tuh kita ada prosesnya. Baik, saya perkenalkan, nama saya Yustir Raditya Putra. Saya ingin bertanya, apakah ada kendala dalam membangun barbershop ini sampai saat ini? Kalau kendala itu ya karena saya di sini sebagai owner, kendala buat saya itu dari SDM-nya ya, SDM-nya untuk caster yang ikut gabung di Pangkas ini. Dan untuk supaya membangunnya lebih sampai sekarang, intinya sih ikuti model trennya rambut sekarang lah, ikuti terus gitu loh. Jadi jangan menonton itu aja. Saya ketinggalan. Iya, seperti ketinggalan lah yang pasti. Kalau dari abangnya sebagai karyawan, kendalanya? Oh, kendala. Kalau kendala sebagai karyawan sebenarnya nggak ada. Kalau untuk saya pribadi, justru jadi challenge untuk model-model berikutnya untuk belajar untuk model-model berikutnya itu jadi challenge buat kita, jadi bukan untuk jadi kendala. Terus paling kalau untuk permintaan customer yang rumit segala macam itu hal yang wajar, bukan kendala di kami juga. Jadi itu tantangan Pak. Iya, challenge di kita. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Cindy Apniani dan saya bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nani Putu Ditya Karista Putri. Nah, tadi saya ingin bertanya Om, ada berapa banyak sih karyawan yang bekerja di sini dan bagaimana sih caranya menggaji karyawan tersebut? Sementara ini masih satu karyawan. Cara gajinya saya di sini sebenarnya bagi hasil titik 50. Tapi yang dikerjakan si capster sendiri, bukan yang punya owner juga dicampur dibagi dua, enggak. Jadi berapa satu hari itu si capster ini dapat duit, itu dibagi hasil. Contohnya dia satu hari dapat 15 kepala untuk dewasa semalam kali 20.000 berarti 300.000. Nah, dibagi dua lah sama si owner, jadi 150. Nanti yang dari ownernya sendiri nggak di? Enggak. Selanjutnya tanya dari rekan saya. Di sini saya mau bertanya, barbershop ini ramainya pada hari-hari seperti apa ya Om? Dan berapa banyak sih pelanggan yang datang pada saat hari-hari ramai seperti itu? Kalau seperti ini kita ramainya biasanya di weekend ya, Jumat. Cuman untuk sekarang sih untuk rezeki ya, yang pasti weekend lah. Kalau untuk per harinya ada berapa kepala? Kalau weekend bisa berapa? 20 kan kepala Per orang, per capser. per capster. Kalau untuk weekend standarnya 15. Jadi itu direct Wah,
weekend bisa 20-an, weekend standarnya bisa 15 sampai 20. Kalau misalnya kayak lebaran itu kan pasti Ramadan itu kan pasti bakal. Nah, kalau untuk mau ketentuan Ramadan sih itu dibilang jadi mancangan dan bukan sama konsumsi semua ya. Itu bisa dibilang. Kalau bisa dibilang itu momennya si bidang jasa touring salah satunya, kayak di momen lebaran sama momennya masuk sekolah. Itu paling banyak berapa kalau dalam momen seperti itu? Bisa sampai 25 lebih lah satu capsule. Iya, untuk bulan itu aja ya. Untuk dalam momen-momen yang seperti itu. Iya. Perkenalkan, nama saya Manuel Alfia Rubis. Di sini saya ingin bertanya, ada berapa jenis potongan rambut dan bagaimana cara menentukan tarif-tarif dari berbagai macam jenis potongan rambut tersebut? Kalau beberapa jenis cukuran rambut sih banyak ya sekarang ya. Ada style juga dan tarifnya. Kebetulan saya di sini memang semi barber, jadi tarifnya itu dibedanya bukan dari model cukuran. Jadi kita ngebedainnya dari si dewasa sama anak-anak gitu. Bukan dari model cukuran. Jadi tarifnya memang si dewasa berapa, anak-anak berapa, terus untuk semir rambut, kebetulan semir kita juga cuma di pick-up atau di taming, itu juga ada tarifnya, sama kotak licin juga ada tarifnya. Berarti dapat disimpulkan dari berbagai macam jenis potongan rambut tidak menentukan harga, tetapi harga ditentukan berdasarkan rentang usia, dewasa maupun anak-anak. Ya. Halo Om, Ya. Oke, jadi saya Nabila Mami. Saya mau tanya nih kan barbershop ini udah identik yang namanya pasti gunting ya. Nah itu alat dan bahan apa saja sih yang lain selain gunting yang dipakai buat ngejalanin bisnisnya? Boleh disebutin? Kalau untuk yang selain gunting, kita ada yang namanya rajor. Rajor itu untuk detailing, buat merok bagian baby hair, bagian apa namanya, untuk nge-outline bagian rambut, ya Pak, bagian paling luar untuk laki-laki ya. Terus kita ada trimmer. Trimmer itu sama aja fungsionalnya sama rajor, cuman dia tenaga mesin dinamo. Terus ada yang namanya clipper. Clipper itu mesin besar. Kalau trimmer itu mesin kecil, kalau clipper itu mesin besar untuk memotong rambut bagian yang lebat. Terus ada yang namanya trimmer, detailer, ada yang namanya tinning sisir atau gunting sasak. Jadi gunting itu ada dua tipe, ada gunting biasa sama gunting sasak. Kalau untuk dibilang tadi sama abangnya trimmer itu kan mesinnya kecil, itu cuma untuk outline aja, finishing lah. Dan kalau untuk si trimmer tadi itu memang ada beberapa macam model yang trimmer itu, dan ada model penggunaan dan fungsi masing-masing. Ini macam-macam ya, gunting aja ada macam-macam Ya, gitu, sesuai sama kebutuhan. Ya. Perkenalkan, saya Reva Permana dan ini rekan saya Bibit Adiasari dan Anissa. Di sini saya mau bertanya, Bang, gimana sih caranya menarik panggilan di barbershop ini? Terus gimana juga caranya buat bersaing sama barbershop lain? Oh itu soal strategi marketing ya si bos. Ya, gimana tuh? Kalau untuk strategi barbershop ini sih sebenarnya sih kembali ke capsule masing-masing ya. Yang pasti kita harus ikutin tren-tren sekarang, itu untuk anak mudanya. Terus itu bapak-bapak kan tahu sendiri sih, kalau bapak-bapak kan ya generasi tua lah ya. Ya itu kembali ke edukasi kita sama anak pelanggan. Terus cara kerja kita supaya narik ke pelanggan itu supaya mau lagi produk itu sih komunikasi lah yang pasti, sama kelembutan cara kita bekerja lah. Kalau bersaing sama yang lain? Untuk bersaing sama yang lain itu sebenarnya bukan bersaing mas, kalau dunia barber ini nggak bisa dibilang bersaing. Kembali ke fasilitas dan kenyamanan barber itu sendiri. Dibilang bersaing sama tetangga itu nggak bisa bilang bersaing. Itu ide kreatif masing-masing sih punya berbeda. Jadi di sini ditingkatin kualitasnya gitu. Jadi, Nah kualitas fasilitas sih pasti. Baik Om, di sini saya akan bertanya, apa prospek yang diharapkan barbershop ini ke depannya? Prospeknya sih yang pasti ya manusiawi ya, pengen lebih maju, lebih Cabang banyak. yang pasti cabang, yang pasti di caranya biar dikenal di semua banyak orang ya. Oke, Bang, aku lanjut tanya ya. Ada setiap dari kita yang menjalankan profesi itu kan pasti ada resikonya kan. Nah, apalagi kayak barbershop ini kan
sebelum kita eksekusi, kita pasti nanya dulu, Pak maunya seperti apa, Bro maunya seperti apa, kan gitu. Nah nanti dia maunya seperti ini, tapi enggak permintaan model dan rambut dia itu nggak sesuai. Nanti kita mau kasih saran. Oke, ini nggak cocok rambut lo, nggak cocok dengan model yang lo minta. Nah, gitu kan. Tapi kalau dia masih ngotot, ya udah kita hajar. Nah kalau misalnya salah dan itu dia marah, pribadi dari saya sendiri sih biasanya sih kami jelasin. Kalau dia masih nggak ngerti juga, ya udah kami beresin semaksimal mungkin. Setelah itu, dia mungkin nggak kami tarik, uangnya nggak kami minta. Jadi komunikasi dua arah ya, Kak? Ya. Kami mau ngucapin terima kasih banyak udah dibantu tugas kami, semoga usahanya makin lancar. Terus semoga nanti kami juga bisa membantu di sini memperkenalkan bisnis ini, promosiin ke teman-teman kami daerah Raja Basa sana kan pasti masih asing ya Om ya. Kita bantu promosiin. Pokoknya kami ucapin terima kasih banyak sama Om sama abangnya, semoga makin sukses, makin lancar rezekinya, terus sehat walafiat. Pokoknya kami semua mau ucapin terima kasih, terus kami juga mau minta maaf kalau misalnya ada kata-kata atau perbuatan kami yang sebenarnya kurang enak di hati Om sama abangnya. Ya Om ya, makasih banyak.